Nah, ada momen penting waktu itu saat Yanto Basna mau nendang botol keluar lapangan. Ternyata si botol yang dia tendang itu mengarah ke Vizcara yang lagi entahlah dia lagi jongkok atau lagi apa. Karena saya fotografer baru ya, karena kan fotografer senior mah kayak dia motretnya tuh pas lagi gol. Kalau saya tuh sepanjang saat tuh motret gitu. Akhirnya ketangkep lah foto tendangan yang Basna itu kena Vizcara. Yang Basna pun di kartu merah dan bikin Bobotoh marah. Nah, kami semua fotografer ya pada siap motret. Dan saat pas banget pialanya mau diangkat, Aremania turun. Nah, kami fotografer takut karena kan ya barang-barang kami mahal gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu juga apa yang akan terjadi ke depannya. Nama saya Prasetyo Fadaditya, usia saya 32 tahun. Saya berdomisili di Bandung. Jadi saat itu saya kerja di sebuah perusahaan media, utamanya soal sepak bola, dan untuk Piala Bayangkara ini saya udah ditunjuk sebagai fotografer sejak awal kompetisi. Jadi bukan cuma pertandingan Persib, jadi kalau misalnya pertandingannya mulai dari jam 3 sore gitu, saya udah di sana jam 3 sore juga. Karena bukan pertandingan Persib, ini ada fotonya, di sebelah saya ada si bapak fotografer lagi ketiduran. Yang harusnya dia kerja motret, tapi malah ketiduran karena pertandingannya mungkin bukan Persib gitu, jadi nggak rame. Dan dari situ terus lanjut sampai akhirnya di pertandingan final yang digelar di GBK. Jadi saya waktu itu ke Jakarta itu H-1 bareng teman saya, kalau kalian sering di Twitter ada namanya Ardi, Coach Ardi yang sekarang di Timnas. Tapi nggak tahu sih dia teh apa ya, karena 2022 pernah saya ajak tampil di channel juga. Kayaknya mah Intel sih, karena tiba-tiba H-1 seminggu gitu cedera hamstring, harus langsung dioperasi dan dia nggak bisa datang kayak selama berapa bulan gitu, harus pemulihan. Nah di situ saya langsung ke GBK, dan di GBK itu lagi ada konferensi pers. Jadi kami menghadiri konferensi pers, seperti biasa ada teknis pertandingan. Saya nggak terlalu ingat juga karena fokus makan konsumsi waktu itu ya, karena lagi lapar. Karena di kantor nggak tahu deh dikasih duit apa enggak. Kantor inilah yang terbaik mah. Nah, habis dari konferensi pers itu kan dekat karena di hotel sebelah GBK, terus kami langsung ke GBK-nya karena ada latihannya Persib. Saat itu Persib latihan duluan, tapi kelihatan nih si Persib ini tuh kayak agak-agak tegang gitu, karena ada beberapa nama-nama baru juga tuh, ada si tampan Belen Koso, ada Samsul Arif, dan kesukaan saya Yanto Basna. Dan waktu itu sama Yanto Basna ini lumayan kenal lah, karena saya waktu itu tuh yang bikin naskah perkenalan dia waktu ke Persib, dan juga ngedirect juga gitu, jadi ya lumayan kenal lah. Saat di luar, dia sebelumnya tuh main di Mitra Kukar. Dia tuh kan kayak pemain yang lugas gitu, tackle sana sini, menyeramkan lah. Tapi saat tag di depan kamera, ngadeg-deg Yanto Basna ya di depan kamera mah. Jadi udah tau lah gitu semua Yanto Basna. Nah terus kalau Arema ini dia latihannya sangat-sangat santai, banyak hahihnya. Apalagi waktu itu Arema banyak pemain bagus yang kalau nggak salah beberapa udah dinaturalisasi ya, kayak Gonzales, Maitimo, sama Vizcara gitu. Jadi skuadnya juga emang serem sih waktu itu ya. Jadi hari-harinya itu agak ribet karena waktu itu ada Pak Jokowi. Bukannya saya nggak suka Pak Jokowi ya, tapi emang pengamanannya memang kalau ada presiden itu lebih ketat. Jadi kami datang itu pokoknya sebelum zuhur lah, karena zuhur dulu di sana. Terus di sana tuh belum ada supporter Persib. Jadi supporter Persib yang datang itu tuh baru yang kayak tadi di kesaksian Adi ya, masih yang individu gitu, yang dari daerah-daerah dekat Jakarta. Karena yang dari Bandung sama teknisnya seperti pas Piala Presiden, yaitu diberangkatkan bareng semua, dikawal oleh polisi. Sementara supporter Arema tuh udah datang kayak dari pagi gitu lah. Supporter Arema itu ditaruh di selatan, sementara supporter Persib tuh di area utara lah ya, kumpulnya di situ. Tapi ada yang unik nih, karena saat itu tuh kan sebenarnya lagi panas ya Arema sama Bonek Mania, yang mana Bonek Mania punya hubungan yang baik saat itu dengan Viking, sportnya Persib. Tapi saat di sana kumpul aja gitu biasa. Jadi Arema sama si supporter Arema sama supporter Persib itu kumpul aja, bahkan nggak jarang yang foto bareng. Nggak ada apa ya, chan-chan saling menjelek-jelekan gitu. Beda banget kalau kejadiannya sama di saat mereka kandang atau saat Persib kandang kan suka nyenggol-nyenggol tuh. Tapi pas ketemu di sana tuh ya biasa aja sebenarnya.
Jadi waktu itu kami keluar dari ruang media tuh dari lorong yang dari utara. Nah, fotografer dari Bandung itu tuh kumpulnya tuh di area selatan, karena Persibnya kan di selatan. Nah, sementara yang supporter nasionalnya lah gitu ya, itu kan di utara gitu. Nah, terus pas motret pemain, beres motret pemain, akhirnya kami ke belakang, ke tribun selatan. Terus di situ ternyata Persib itu mainnya di selatan. Sementara untuk motret itu kan kita nggak mungkin dong motret belakangnya, jadi harus motret depannya gitu, motret aja. Akhirnya kami muter. Dan ini ada klipnya ya, saya lagi jalan ngeriling gitu, masuk TV. Tapi pada saat babak kedua, saya itu masih tetap stay di utara. Karena saya memang gak niat cuma motret pemain Persib ya, karena itu kan media sepak bola nasional pada umumnya lah. Jadi saya juga motretin para pemain Aremanya. Nah, ada momen penting waktu itu saat Yanto Basna mau nendang botol keluar lapangan. Ternyata si botol yang dia tendang itu mengarah ke Vizcara yang lagi entahlah dia lagi jongkok atau lagi apa. Karena saya fotografer baru ya, karena kan fotografer senior mah kayak dia motretnya tuh pas lagi gol. Kalau saya tuh sepanjang saat tuh motret gitu. Akhirnya ketangkep lah foto tendangan Yanto Basna itu kena Vizcara. Yanto Basna pun di kartu merah dan bikin Bobotoh marah. Apalagi kalau nggak salah kan nggak lama tuh Arema ngegolin dan emang agak-agak provokatif gitu. Karena dia kan langsung ke tribunnya Bobotoh ya. Langsung lempar-lemparin lah. Kayaknya sih kayak ada botol juga itu, nggak aneh kenapa bisa masuk. Ada botol yang kayaknya kencing sih. Soalnya warnanya kuning. Agak lah pokoknya waktu itu. Saya karena takut akhirnya saya masuk ke ruang media lagi, ditambah harus ngecas juga. Karena kan ya saya mau terus beres ngecas, saya baru naik lagi tuh jelang akhir pertandingan. Dan setelah akhir pertandingan Arema yang juara, menang telak waktu itu ya. Dan di situ kan ada kayak semacam perayaan juara. Nah, kami semua fotografer ya pada siap motret. Dan saat pas banget pialanya mau diangkat, Aremania turun. Nah, kami fotografer takut karena kan ya barang-barang kami mahal gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu juga apa yang akan terjadi ke depannya. Dan akhirnya momen juaranya Arema tuh banyak yang miss lah ngambil, apalagi fotografer dari Bandung udah pasti pada turun gitu karena ya udah nggak peduli juga. Nah, setelah turun itu kami ngobrol-ngobrol dulu di dalam, terus habis gitu pulang itu bareng fotografer dari Bandung banyakan. Tapi kan mereka pulang ke Bandung sementara saya di Jakarta. Akhirnya mereka pulang, saya keluar dari GBK bertiga sama Ardi dan juga sama Enteng yang suka nonton propaganda pasti tahu juga Enteng. Jalan karena Enteng juga mau ketemu temennya di bar hotel buat minuman hangat gitulah. Nah, saat di jalan ya udah kami biasa aja ngobrol kan pakai bahasa Sunda ya, di Bandung juga ngobrol pakai bahasa Sunda, ketawa-ketiwi hahihi. Terus saya naik taksi yang ada di depan hotel itu. Saat di jalan, si Enteng ngechat, "Dit, aman kan?" Tanya gitu. Terus saya tanya, "Kenapa, Teng?" Ya karena Sinteng ini diinterogasi sama tukang ojek yang ada di situ. Karena dia menyangkanya Sinteng ini adalah supporter Persib yang ketinggalan lah gitu. Hampir di apa-apain lah gitu. Untungnya Enteng masuk ke dalam hotel itu dan ketemu teman-temannya yang lain. Nah, setelah sampai di penginapan, karena mungkin ada rasa kekecewaan yang mendalam lah gitu. Saya bikin tulisan juga waktu itu dikirim untuk Simba Maung, portal Persib terbesar se-alam dunia ini. Dan itu merupakan menurut saya salah satu tulisan paling emosional yang pernah saya buat. Lebih emosional lagi karena Simba Maungnya udahan ternyata. Jadi nantilah saya upload ulang ya di Liga Laga, kalau misalkan mau baca bisa ada di situ. Jadi itu aja sih pengalaman saya nonton final Piala Bayangkara di mana Persib pada akhirnya mengalami kekalahan dan menimbulkan kekecewaan. Tapi waktu itu kekecewaannya biasa aja. Karena Persib sudah meraih 2 trofi besar lainnya di 2 tahun sebelumnya. Apalagi pas Persib juara Liga Indonesia itu kan harus nunggu 20 tahun. Saya waktu pas Persib juara 94 nggak ngalamin karena masih kecil banget. Dan baru ngalamin lagi saat sudah besar gitu. Jadi ya udah beres sebenarnya kalau buat saya Persiban mah ya. Jadi kalau misalkan sekarang Persib juara Liga 1 lagi, kayaknya udah juara ya, karena saat ini di shoot tuh Persib kayaknya masih di Madura. Kayak ya udah seneng aja gitu. Beda banget euforianya sama saya waktu pas 2014. Juaranya Persib di 2024 ini merupakan juaranya bagi Bobotoh untuk generasi yang setelahnya sebenarnya gitu.